Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadria Umayyi dengan NIM 2003 111000017. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya lahan yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya lahan, di sini saya mengambil studi kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan padi sawah dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Sebelumnya, pembahasan pada presentasi saya kali ini yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya lahan dan alih fungsi lahan. Yang kedua, yaitu laju alih fungsi lahan. Yang ketiga, yaitu alasan petani melakukan alih fungsi lahan. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh alih fungsi lahan terhadap pendapatan petani. Baik, apakah kalian sudah mengetahui apa sih itu manajemen sumber daya lahan? Jika belum, saya akan paparkan manajemen sumber daya lahan, yaitu pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Kemudian, apa sih alih fungsi lahan itu? Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konservasi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Contohnya, transformasi sumber daya lahan dari sektor pertanian menjadi ke non-pertanian. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu laju alih fungsi lahan di Kecamatan Tanjung Pura cenderung meningkat di setiap tahunnya. Rata-rata laju alih fungsi lahan di Kecamatan Tanjung Pura tahun 2008 sampai 2014 sebesar 7,58%, dan laju alih fungsi lahan sawah tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 21,88%, atau seluas 766 hektar sawah tada hujan dialihfungsikan menjadi perkebunan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu alasan para petani melakukan alih fungsi lahan. Sebelumnya, para petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini mengalihkan atau melakukan alih fungsi lahan padinya menjadi perkebunan kelapa atau kelapa sawit. Alasannya yang pertama yaitu karena usianya yang mulai renta, di mana para petani tidak sanggup untuk menggarap padinya sendiri atau sawahnya sendiri, sehingga mereka melakukan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa atau kelapa sawit. Namun mereka merasa khawatir karena telah lama bertani, sehingga mereka berpikir jika mereka tidak menanam padi lagi, mereka akan kekurangan beras untuk kebutuhan keluarga mereka, sehingga mereka akan menyisihkan sebagian kecil dari lahannya untuk dijadikan sebagai lahan untuk bertani padi. Jika tidak memungkinkan untuk menanam padi, mereka akan menggarap lahan milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, sehingga jerih dalam bertani sawah dapat dikurangi dalam memperkecil luas wilayah pertaniannya. Sementara pendapatan dari komoditi lainnya juga dapat dihasilkan. Alasan selanjutnya para petani melakukan alih fungsi lahan yaitu karena sawah mereka merupakan jenis sawah yang pada hujan, di mana masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber pengairan untuk sawah mereka, sehingga seringkali terjadi kekeringan di mana hanya bisa ditanami 2 kali saja dalam setahun. Kemudian sementara untuk lahan perkebunan yang termasuk lahan kering tidak membutuhkan air sebanyak sawah tersebut, di mana lahan perkebunan tersebut dapat dipanen berkali-kali dalam sekali tanam per tahun. Oleh karena itu, para petani di desa ini melakukan alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi lahan perkebunan. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah. Yang pertama yaitu faktor tingkat wilayah, yaitu luas sawah irigasi, luas sawah non-irigasi, dan jumlah sarana pendidikan bersama-sama berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan sawah. Ketiga faktor tingkat wilayah ini secara parsial juga berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan sawah. Faktor tingkat petani yaitu luas sawah, usia kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga bersama-sama berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan sawah. Faktor luas sawah berpengaruh nyata, namun faktor usia kepala keluarga dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan sawah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima yaitu pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani. Rata-rata pendapatan sebelum melakukan alih fungsi sebesar Rp67.300.000, sedangkan pendapatan petani sesudah melakukan alih fungsi berkurang menjadi Rp60.300.000. Petani menyadari bahwa pendapatan usaha tani pada padi di sawah lebih tinggi daripada usaha tani kelapa dan kelapa sawit. Namun karena kesulitan dan faktor resiko dalam usaha tani padi di sawah mengakibatkan petani untuk lebih memilih melakukan alih fungsi komoditi lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.